Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa la nabiyya wa rasula ba'dah. Faqala Allah Ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafizun illa ala zawajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalika fa ulaika humul 'adun walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un walladzina hum 'ala lawatihim yuhafizun ulaika humul warisun alladzina yarisuna al-firdausa hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, mari kita awali kajian pekanan kita pada pagi yang mulia ini, pada pagi yang cerah ini, dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mari kita bersyukur sedalam-dalamnya kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di pagi ini Allah masih memberikan kita nikmat iman wal Islam dan juga nikmat asyihah wal afiyah sehingga kita bisa bermuazahah. Allah memudahkan kita untuk hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka taqarrub ilallah, dalam rangka mendekat dan terus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang hari ini kita lakukan mendapatkan keridhaan, keberkahan, dan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Salat dan salam Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Semoga Allah limpah curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan juga kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Dan semoga selamatan yang selain juga Allah tetapkan, Allah curahkan kepada kita semua yang hadir di majelis ini. Amin. Allahumma. Amin. Para santri yang mulia, alhamdulillah hari ini kita akan melanjutkan kajian kita bab apa? Babul Jannah ya. Tentang apa? Surga. Ya. Ketika bicara surga, ternyata sekali lagi ini sangat dekat konsep di dalam Quran itu tentang apa? Kalau bicara surga, sangat dekat dengan konsep keberuntungan. Konsep apa? Keberuntungan. Gitu ya. Kalau misalnya dalam surat Al-Baqarah 5 gitu ya. Al-Baqarah ayat yang keberapa? 5. Nah ya, situ dijelaskan diawali dengan kalimat ulaika Rabbihim wa ulaika humul ya, ayat kedua ya. Mereka itulah orang yang mendapatkan petunjuk dan merekalah orang-orang yang beruntung. Gitu ya. Jadi nanti kalau bicara surga ini lebih sangat dekat dengan konsep orang yang beruntung gitu ya. Maka kalau kita menghitung-hitung diri kita gitu ya, apakah diri kita itu menjadi orang yang beruntung atau tidak sampai hari ini gitu. Nah, kita harus tahu posisi kita. Apakah kita termasuk orang yang
beruntung yang nanti Allah akan berikan warisan berupa surga Firdaus, atau kita menjadi orang yang merudi, bangkrut, dan Allah wariskan neraka Jahanam. Gitu. Oke, mungkin sedikit kita bahas tentang beruntung atau orang yang untung. Gitu ya. Bagi sebagian orang ketika memaknai apa itu untung, maka standarnya adalah material atau harta, atau keuntungan secara apa? Keuntungan secara materi, kayak gitu ya. Jadi kalau dia itu mendapatkan harta lebih, baik dia dalam berdagang, dalam usaha, mau ikhtiar apapun, namanya dia beruntung. Ya, beruntung. Ya. Yang kedua, kadang ada yang memaknai bahwa beruntung itu dia mengatakan, gitu ya, mengatakan bahwa ketika misalnya ada seorang nih, dia misalnya jatuh gitu ya, dia lagi ada kena musibah, kemudian jatuh, kemudian dia bilang gini, wah, alhamdulillah masih beruntung, masih ketika jatuh seperti ini misalnya. Jatuh dari sepeda motor misalnya, kok cuma lecet-lecet sedikit gitu ya. Sudah jatuh tapi dia merasa apa? Beruntung. Kan itu. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada orang juga yang mengartikan bahwa beruntung itu ketika dia punya nasib yang baik, maka hidupnya beruntung. Ya. Nasib kan kadang dimaknai sebagai kondisi seseorang, gitu ya. Kondisi seorang, gitu ya. Walaupun seringkali kata nasib itu dimaknai dengan konotasi negatif, dengan arti yang negatif. Sering misalnya menggunakan bahasa nasib, gitu ya. Gitu ya. Padahal nasibun di dalam Al-Quran itu bermakna tidak seperti itu, kan itu. Ya, gitu ya. Nah, kemudian disadu dalam bahasa Indonesia, nasib itu ya kondisi seorang yang sedang mengalami keburukan atau kecelakaan atau kondisi musibah dan seterusnya. Maka dia bilang nasib. Sehingga banyak orang yang mengatakan, banyak yang memaknai bahwa orang yang beruntung itu ketika nasibnya buruk. Tapi kalau ketika orang yang beruntung nasibnya baik. Orang yang tidak beruntung nasibnya buruk. Jadi kayak gitu ya. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang sedikit ayo kita maknai. Kira-kira kita itu termasuk orang beruntung atau tidak begitu ya. Atau kita termasuk orang-orang yang merugi kan gitu ya. Nah, kira-kira kita itu di mana kan itu ya. Ya, kira-kira kita itu termasuk yang mana? Gitu ya. Termasuk orang yang tadi beruntung atau orang yang Merugi. gitu ya. Oke. Kalau dari sisi logotan itu dari sisi bahasa ya. Orang yang beruntung itu dibahasakan dalam Quran tadi, ulaika humul muflihun. Muflihun ya. Apa? Muflihun. Muflihun ini ternyata dalam logotannya artinya adalah jamak. Ini jamak. Jamak itu berarti orang-orang yang beruntung. Sedangkan kata masdar isimnya, kata tunggalnya apa? Falaha atau al-falah. Falaha atau apa? Al-falah. Al-falah. Gitu ya. Falaha atau apa? Al-falah. Al-falah. Jadi falaha atau al-falah. Nah, kita harus coba memahami itu ya. Ya, sedangkan artinya ya arti dari apa tadi falaha ya atau al-falah ya. Ya, dalam kamus bahasa Arab ya diartikan bahagia, kemudian kemenangan, keberuntungan atau kesuksesan. Nah,
Nah, di dalam Al-Quran, kata muflihun atau falaha atau al-falah atau kata-kata yang bermakna semisal dengan kata muflihun, falaha atau al-falah ini dalam Al-Quran terdapat 40 kali. Jadi Al-Quran menyebutkan 40 kali. 40 kali gitu ya. 40 kali nanti bisa dicari ya. Nah, ini kan hanya pengantar untuk ke surga gitu ya. Karena memang hanya orang beruntung yang bisa masuk Surga. Jadi ada Quran menyebutkan sebanyak 40 kali kata muflihun atau kata al-falah atau yang semisal dengan itu gitu ya. Nah, di sisi lain menurut keterangan para ulama kata al-falah juga diartikan al-faus. Apa? Al-Faus. Al-faus ya. Jadi al-faus itu alif lam fa wawu za zain. Ya, tulisannya itu. Alif fa wawu dan zain. Ya, gitu ya. Al-faus ya. Yang berarti apa? Berhasil atau beruntung. Berhasil atau beruntung. Nah, tapi ada juga yang memaknai dilekatkan pada kata al-baqa. Apa? Al-Baqa. Apa baqa itu? Kekal. Kekal. Kita mungkin waktu kecil atau Ustadz waktu di pesantren itu dulu kita diajarin Allah wujud kidam baqa, sifat-sifat Allah. Ya, kenapa al-falah itu dimaknai al-baqa? Karena al-falah itu kaitannya dengan orang yang berada di surga. Nah, surga itu nanti baqa sifatnya. Ya, atau khalidina fiha abada. Mereka kekal di dalamnya, gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, gitu. Atau mungkin pernah ada seorang suami berkata kepada istrinya, ya, istaflihi bi amrik, gitu ya. Atau seorang istri berkata kepada suaminya, istaflihi bi amrik, gitu ya. Gitu ya. Ya, ini maksudnya bukan semoga engkau berhasil kalau engkau kerja di Amerika, bukan gitu ya. Dan ada kata amrik ya, ya. Karena seringkali Amerika itu oleh orang Indonesia sering diplesetkan amrik. Gitu ya. Nah, tapi amrik ini apa artinya? Amri apa? Umur. Amri, umur sama apa? Artinya apa? Umur. Lah. Artinya apa? Umur itu artinya apa? Usia. Lah. Bukan. Dari katanya amri. Misalnya, jenengan surat Al-Insyirah yang di situ ada 2 kali yang diulang apa? Gimana kalau dalam surah Al-Insyirah ada 2 ayat yang sama yang diulang 2 kali? Innamal usri Yusra. Innamal usri yusra. Ya. Ya, gitu ya. Bahwa kemudian di situ ada kata kalau amrik ya, kalau amri umur itu artinya adalah urusan gitu ya. Jadi kalau Amrika urusannya laki-laki, kalau Amriki urusannya perempuan. Maka kadang kalau ada orang yang mengatakan kepada pasangannya istaflihi bi amrik. Istaflihi ini bentukan dari al-falah atau tadi falah tadi. Istaflihi semoga engkau mendapatkan kesuksesan bi amrik dalam semua urusanmu. Gitu ya. Maka kalau kita boleh berdoa kepada teman-teman kita, gitu ya. Kalau teman-teman kita punya urusan, punya pekerjaan atau hal yang harus dilakukan, kita boleh mendoakan istaflihi bi amrik. Gimana mendoakannya? Iftahlihi bi amrik. Ya, semoga apa? Semoga berhasil.
Semoga engkau sukses, semoga engkau beruntung bersama urusanmu, gitu ya. Maka dari sini kata al-muflihun berarti orang-orang berjaya. Berarti orang berjaya itu siapa? Mereka yang memperoleh surga dan kekal di dalamnya. Nah, gitu ya. Ya, gitu ya. Jadi kalau tadi dijelaskan bahwa dalam Al-Quran itu kata al-falah terulang berapa kali tadi? 40. Berapa? 40. 40 kali. Nah, adapun variasi katanya di dalam Quran itu ada kata kadang ada aflaha, tuflihu, tuflihun, ya, yuflihun, muflihun, muflihin gitu ya. Variasi kata-katanya ya di dalam apa namanya? Di dalam apa? Di dalam Al-Qur'an ya. Gitu ya. Jadi seringkali yang kalau begitu kesimpulannya bahwa al-falah atau jamaknya adalah muflihun dimaknai orang-orang yang Sukses. dan orang-orang sukses itu siapa? Ya mereka yang bisa masuk Surga. surga gitu ya. Walaupun kalau kita buka ya, kalau kita buka dalam kamus Al-Qur'an misalnya, maka kita dapati di situ ada kata falaha atau al-falaha ya. Artinya ternyata belahan gitu ya. Berarti maksudnya belahan ini gitu ya. Jadi kalau kemudian kita sifati dengan apa? Misal ada kata-kata ini yuflihul hadidu bil hadid misalnya gitu. Yuflihu apa? Yuflihu hadidu bil hadid gitu artinya besi dibelah dengan menggunakan besi misalnya gitu. Ada kata gitu ya. Maka di sini berarti al-falah ini adalah ketika seorang bisa melakukan segala tantangan, segala hambatan yang di depannya gitu ya. Hingga dia terus mendapatkan keberuntungan, baik yang bersifat duniawi, keberuntungan yang bersifat ukhrawi. Jadi kayak gitu ya. Maka sudah sangat jelas bagi kita gitu ya. Kalau misalnya contohnya di dalam Al-Quran itu surat apa, dan di sini nanti kalau sudah bicara Al-Quran dan Sunnah nanti kita akan mendapat informasi mengenai siapa sih orang yang beruntung itu, ciri-ciri orang beruntung itu bagaimana, siapa sebenarnya yang termasuk kategori golongan yang muflihun. Nah, misalnya tadi dalam Muqaddimah, Ustadz bacakan surat apa tadi? Yang agak panjang tadi? Mu'minun. Al-Mu'minun. Surat apa itu? Al-Mu'minun. Al-mu'minun. Tadi Ustadz bacakan ayat 1 sampai 11. Ini dalil pertama tentang muflihun. Ya, kalau tadi ada 40 kali disebutkan dalam Quran, salah satunya adalah tadi surah Al-Baqarah 5, yang kedua ini. Surat apa? Al-Mu'minun. Ayat yang ke 1 sampai 11. 11. Maka di awal ayat itu dijelaskan sangat gamblang. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung. Siapa yang beruntung? Orang yang beriman. Ya. Siapa yang beruntung? Orang-orang yang beriman. Iman. Jadi kategori pertama, ciri pertama, kalau kita ingin mendapatkan keuntungan, maka kita harus menjadi orang yang Beriman. Kemudian ciri-ciri yang orang beriman dijelaskan oleh Allah dalam surat ini, Al-Mu'minun ayat yang kedua sampai ayat yang ke-9. Ya.
Nanti Ustaz. bagaimana orang mukmin itu, ayat penjelasannya, amaliyahnya ya, amal melakukannya ayat yang kedua sampai ayat ke-9. Nah, ketika orang mukmin yang beramal soleh dari ayat kedua sampai ayat ke-9 ini, ulaika humul warisun, ayat 10-nya gitu. Mereka adalah orang-orang yang akan mewarisi ini ya. Alladzina yarisunal firdausa hum fiyya khalidun. Mewarisi apa? Mereka adalah orang-orang mendapatkan warisan, yaitu berupa surga Firdaus dan mereka kekal di dalamnya. Gitu. Jadi keberuntungan itu kalau berakhir di surga Firdaus. Firdaus. Sekarang begitu jadi parameter kita, ukuran kita, kegagalan dan kerugian itu kalau hidup kita berakhir di Surga Firdaus. Nah. Kerugian atau kegagalan itu kalau kita berakhir di Neraka. jangan dibolak-balik. Kalau keberuntungan, keberhasilan itu kalau kita berakhir di surga Firdaus. Pertama ya, qad aflahal mu'minun gitu ya. Nah, kemudian hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita juga mendapatkan penjelasan gitu ya. Ya, mendapatkan penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan kalimat yang sama, gitu ya, dengan kalimat yang sama, gitu ya. Maksud kalimat sama itu kalau di dalam Quran itu dijelaskan ya bahwa dalam hadis ini riwayat Muslim ya. Ketika Rasulullah bersabda qad aflaha, gitu ya. Jadi awal kalimatnya sama dengan surah Al-Mu'minun tadi. Iya. Silakan minum dulu itu. Alhamdulillah. Apa kedinginan Pak yo? Ya kalau kedinginan ya minum kopi herbalnya diminum sama kerjainnya ya. Oke, Ustaz. Oke, baik. Kita lanjutkan dikit ya. Kalau di dalam hadis itu qad aflaha sama awal ayatnya dengan surah Al-Mu'minun qad aflaha. Cuma kalau di hadis Al-Muslim itu qad aflaha man aslama gitu ya. Nah, kalau di ayat surah Al-Mu'minun ayat 1 gimana? Qad aflahal Mu'minun. Beruntunglah orang-orang yang beriman. Dengan kategori dengan ciri-ciri ayat kedua sampai ayat yang ke-9. Sedangkan hadis Al-Muslim ini qad aflaha man aslam, beruntunglah orang-orang muslim. Apa? Beruntunglah orang-orang muslim. Beruntunglah orang-orang yang memeluk agama ini, gitu. Beruntunglah orang-orang yang memeluk agama Islam, kan itu ya. Jadi gitu ya. Cuma kemudian dicirikan qad aflaha man aslama warzuqa kafafan wa qana'ahu Allahu bima atahu. Jadi beruntunglah orang-orang yang beragama Islam, beragamalah seorang muslim. Dan gitu ya. Kemudian Allah memberikan kami rezeki yang cukup. Nah, memberikan rezeki yang cukup. Allah menjadikannya ya bersifat qanaah atau sifat yang diberikan Allah kepadanya. Ya, Masya Allah ya. Jadi dari dua ini akhirnya kita semakin paham. Ternyata orang beruntung yang nanti berakhir dengan Allah memberikan warisan berupa surga Firdaus itu pertama dia harus beriman, yang kedua harus berislam. Beriman yang kedua apa? Berislam. Nah, ya. Nah, gitu ya. Dan dari sinilah kemudian Allah menegaskan kembali ya. Gitu ya. Bahwa orang yang beriman kemudian berislam dengan benar, maka dia akan masuk kategori kategori levelnya itu adalah level orang yang bertakwa, gitu ya. Levelnya orang yang Bertakwa. Dan orang bertakwa itu kan orang yang
senantiasa beruntung gitu ya. Gitu ya. Ya Oke, ya, Ustaz. Ustaz. Ya, orang bertakwa itu orang yang beruntung. Kok bisa, Ustaz? Ya, nanti mungkin pernah kita bahas ya, surat Tolak misalnya, ayat 2 dan 3 misalnya ya. Surat apa? At-Tolak Iya, ayat 2 dan 3. 3 ketika apa namanya di situ dijelaskan ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir ayatnya ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja gitu ya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar. Ya, gitu ya. Wa yarzuqu min haitsu la yahtasib. Dan kemudian Allah akan berinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kira-kira kalau setiap masalah kehidupannya ada jalan keluarnya, kemudian dia dapat rezeki dari berbagai arah, disebut beruntung tidak ini? Beruntung. Beruntung, gitu ya. Maka akhirnya kalau kita ingin mendapatkan keberuntungan, kita harus mengekspresikan, mewujudkan iman wal Islam dalam diri kita dalam bentuk ketakwaan. Ketakwaan. Coba dibaca surat Syad ya. Surat Syad surat 38 ayat 49 sampai 54 ya. Kemudian kita sudah mulai masuk ke surga ya. Surat Syad surat 38 ayat 49 sampai 54. Siapapun boleh monggo. Yang satu membaca, yang lain menyimak. Afwan Ustadz, ayat 49 J. Nggih. Enggak 54. 54. Ayat 9 sampai 54. Ya betul ya. Yuk dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hada dzikr. 49. Wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Itu awalnya. Wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Jannati adnin mufattahatan lahumul abwab. Muttaqiina fiha yad'una fiha bifakihatin Muttaqiina fiha yad'una fiha bifakihatin katsiratin wa syarab. Wa 'indahum qasiratut tarfi atrab. Hadza ma tu'aduna liyaumil hisab. Inna hadza larizquna ma lahu min nafad. Artinya, ini adalah kehormatan bagi mereka, dan sungguh bagi orang-orang yang bertakwa disediakan tempat kembali yang terbaik, yaitu surga Adn yang pintu-pintunya terbuka bagi mereka. Di dalamnya mereka bersandar di atas dipan-dipan sambil meminta buah-buahan yang banyak dan minuman di surga itu. Dan di samping mereka ada bidadari-bidadari yang redup pandangannya dan sebaya umurnya. Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari perhitungan.
Sungguh inilah rezeki dari kami yang tidak ada habis-habisnya. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Masya Allah, tabarakallah ya. Sudah sangat jelas gitu ya. Ya. Nah, dan apa firman Allah yang senada dengan itu, yang di situ ada kata keberuntungan adalah dalam surah Ad-Dukhan surat 44 ayat 51 sampai 57 ya. Ayat jadi coba dibaca aja ya dapat keberkahan kita. Surat Ad-Dukhan surat 44 ayat 51 sampai 57. Ini ayatnya pendek-pendek, ayo dibaca. Biar nanti kita tahu ternyata takwa itu berakhirnya di keberuntungan yang besar. Ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi maqamin amin. Fi jannatin wa uyun. Yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin. Kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. La yazuquna fiha al-mauta illa al-mautatal ula. Wa waqahum adzabal jahim. Fadlan min rabbik. Dzalika huwal fawzul azim. Ya. Sungguh orang-orang yang bertakwa berada dalam tempat yang aman, yaitu di dalam taman-taman dan mata air. Mereka memakai sutra yang halus dan sutra yang tebal, duduk berhadapan. Demikianlah kemudian kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah. Di dalamnya mereka dapat meminta segala macam buah-buahan dengan aman dan tentram. Mereka tidak akan merasakan mati di dalamnya selain kematian pertama di dunia. Allah melindungi mereka dari azab neraka. Itu merupakan karunia dari Tuhanmu. Demikian itulah kemenangan yang agung. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Zalika huwal fawzul azim ya. Yang demikian itulah merupakan kemenangan yang besar atau keberuntungan yang besar gitu ya. Tadi kan al-fauz salah satu tadi di depan Ustaz sampaikan bahwa al-falah kemenangan juga dimaknai al-fauz. Ya, al-fauz itu al-fauz ini apa? Kemenangan, keberuntungan, al-azim yang besar. Kalau dalam ayat 57 fatlam min rabbika dzalika wal fawzul azim ya. Baik hadirin, mudah-mudahan panjenengan semua bisa melihat hikmah terbaiknya dan ayo segera kita memposisikan diri menjadi orang yang beruntung. Ayo segera kita memantas-mantaskan diri, mematut-matutkan diri kita menjadi orang yang Beruntung. ya, biar kita oleh Allah diberikan karunia yang besar gitu ya. Diberikan apa? Karunia yang besar. Fawzul azim, kemenangan yang besar, keberuntungan yang besar ya. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, kita masuk ke surga ya. Kemarin kita sampai mana? Di surga Berjanji bertemu di surga. Oke, baik. Nah, terkait bab ini ada sebuah kisah ya. Ya. Ada sebuah apa? Kisah. Kisah ya. Jadi dalam kitab ini jelaskan ya. Al-Mubarrid ya.
Al-Mubarrid. Karena ini kisahnya panjang, langsung Ustaz maknanya ya. Ustaz. Nah, nanti kalau dibaca matanya agak lama ya. Jadi ini bab tentang berjanji bertemu di surga. Gitu ya. Kisahnya begini. Al-Mubarrid. Al-Mubarrid menyebutkan dari Abu Kamil. Kemudian dari Ishaq bin Ibrahim. Dari Roja bin Amr an-Nakhai. Ia berkata, adalah di Kufah. Kufah itu di mana? Sebuah kota di mana? Ustaz? Babilonia. Di mana? Babilonia. Halo. Kufah niko teng pundi? Kota teng pundi? Jenengan pernah ke sana toh? Tidak pernah. Belum. Oh, kirain jenengan pernah ke sana. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita apa ya? Kita sering ya mendengar informasi kalau ada kota Kufah berarti ada Kufah atau Bashrah. Nah, gitu kan. Nah, Kufah, kemudian ada Bashrah, kemudian ada Najaf, gitu ya. Itu kota-kota di mana? Ada Al-Ghadir, ada Al-Karamah. Itu kota-kota di mana? Dan Semarang. Oh, Semarang toh. Gempon kan. Nah, ini kota yang ada di Irak. Di mana? Irak. Iya, Irak. Nggak ada di sana itu Irak itu nggak ada. Irak kan Irak ya? Ya, Irak ya. Gitu ya, Irak. Atau oke lah, mudahnya di Irak gitu ya. Jadi ada di sebuah kota, di sebuah kota di Irak namanya Kufah. Kufah itu terdapat seorang pemuda yang tampan. Kemudian dia ahli ibadah. Sangat rajin beribadah. Maka suatu saat pemuda tampan yang ahli ibadah ini, dia lagi perjalanan, kemudian dia berkunjung ke sebuah kampung. Namanya kampung Bani An-Nakha. Bani apa? An-Nakha. Oh, gitu ya. Maka kenapa kok kisah ini diceritakan oleh seorang ulama namanya Roja bin Amr An-Nakhai. Karena Raja bin Amr itu tempat tinggalnya di An-Nakha. Ya. Jadi ketika dalam sebuah safar atau perjalanan dia berkunjung di sebuah kampung namanya Bani An-Nakha. Nah, di kampung itu pemuda tampan ini melihat seorang wanita cantik. Ya. Begitu melihat wanita cantik, pemuda tampan ini ya langsung apa? Suka. Ya, langsung jatuh cinta, langsung kasmaran. Ya, langsung dia menyukai gadis itu. Ya, gitu ya. Dan ya, ternyata si wanita cantik itu ternyata begitu melihat pemuda tampan ini juga langsung tertarik kepadanya. Langsung jatuh cinta padanya. Kalau orang sekarang ngomongnya apa? Pucuk cinta ulam tiba. Masa sih? Jatuh cinta pada pandangan Pertama. itu. Jadi begitu lihat pertama soalnya ini, ya. Maka karena pemuda tampan ini begitu menyukai si wanita cantik ini, akhirnya pemuda ini mengutus seseorang untuk menghitbahnya, untuk melamarnya dari ayahnya. Tapi ketika sudah sampai ke rumahnya, si ayah wanita cantik itu mengatakan putrinya telah dijodohkan dengan sepupunya. Gitu ya. Jadi putrinya telah dijodohkan dengan siapa? Sepupunya. Nah,
Walau demikian ternyata rasa al-hub tak bisa padam. Ya, jadi rasa al-hub dari keduanya tak bisa padam, bahkan semakin berkobar. Padahal al-hub itu artinya apa? Cinta. Tapi di sini katanya al-hub dimaknai cinta yang menyengsarakan. Ya iyalah. Kok bisa mereka itu cintanya terus bertambah berkobar, tapi mereka kan tidak bisa bersatu. Karena apa? Si wanita cantik itu telah sama ayahnya telah dijodohkan dengan sepupunya. Maka si wanita ini akhirnya mengirimkan pesan. Kirim WA ya. Tapi waktu itu belum ada WA ya. Ya, kirim pesan lewat seseorang untuk siapa? Pemuda tadi. Dia menulis surat, kemudian kemudian minta tolong kepada seorang untuk disampaikan ke pemuda itu. Kalian pengen tahu nggak isi suratnya? Pengen. Bertemu di surga. Wah, kepo banget sih. Penasaran Ustadz. Penasaran, ya. Jadi isi suratnya begini. Wahai pemuda tampan, gitu ya. Aku telah tahu betapa besar cintamu kepadaku. Dan betapa besar pula aku diuji dengan kamu. Maka bila kamu setuju, aku akan mengunjungimu atau aku akan mempermudah jalan bagimu untuk datang menemuiku di rumahku. Maksudnya apa? Wanita cantik ini minta dijemput atau dia pengen keluar rumah dan mereka berdua kabur dari surat itu gitu. Nah, kemudian ketika sudah baca itu, pemuda tampan ini lalu menuliskan jawabannya dan minta tolong kepada seorang untuk menyampaikan kepada wanita itu, gitu ya. Suratnya bikin jawabannya ya. Jawaban dari siapa? Pemuda tampan. Jawaban dari pemuda tampan ini ya. Jadi jawabannya begini. Sudah siap mendengarkan? Ya. Kayak nonton sinetron aja. Nunggu cerita berikutnya gitu ya. Ya gitu. Jadi jawabannya begini. Ketika intinya kan suratnya tadi apa? Ada wanita itu memberikan dua pilihan. Ya, pilihannya adalah pertama apa? Aku akan mengunjungimu, berarti aku akan keluar rumah, akan kabur rumah, dan aku akan bersamamu dan kita pergi. Pilihan kedua, aku akan mempermudah jalanmu, kau temui aku, kemudian kita pergi, gitu ya? Iya. Nah, kemudian si pemuda tampan memberikan jawabannya begini. Wahai wanita cantik, aku tidak setuju dengan pilihanmu itu. Tidak apa? Tidak setuju. Tidak setuju dengan pilihanmu. Gitu ya. Kok bisa tidak setuju gitu ya. Kemudian di dalam surat itu pemuda ini menyertakan sebuah ayat dalam Quran, yaitu surat Yunus. Surat Yunus itu surat keberapa? Surat yang ke-10. Ayat yang ke-15. Ke-12. Ya. Yunus ke-10. Ayat 10 ya. Ya. Kalau 12 itu Yusuf ya. Ya. Surat ke-10 ayat yang ke-15. Dibacakan di akhir ayat ada kalimat inni akhafu inna syaitu rabbi azaba yaumil azim, gitu ya. Ya. Sesungguhnya aku merasa takut bila aku berbuat maksiat pada Robku,
maka akan ada azab yang akan menimpaku pada hari yang besar. Yaumin azim, gitu ya. Ya. Jadi pemuda ini karena dia ahli ibadah, dia ternyata rasa takutnya kepada Allah mengalahkan rasa cintanya kepada Wanita wanita itu, ya. Gitu. Kalau laki-laki sekarang gimana ya? Langsung, iya dah, oke, aku akan ke rumahmu. Atau kau keluarlah di gang itu, nanti saya jemput. Gitu ya. Itu kalau Ustadz lah ya. Masa sih Ustaz? Ya iyalah, gitu kan. Gitu ya. Iya gitu ya. Kan makomnya beda. Kalau Pak ini pemuda ini makomnya tinggi dalam hal ibadah. Kalau Ustadz nggak tahu kan gitu ya. Gitu. Jadi gitu. Jadi kemudian apa namanya, di akhir suratnya pemuda ini menyampaikan, aku takut pada api yang tidak pernah mengecil nyalanya dan tidak pernah padam kobarannya, gitu ya. Maka ketika pesan ini kemudian disampaikan kepada si wanita cantik tadi, maka wanita cantik itu berkata, ya, bagaimana wanita cantik ini? Jawabannya, perkataannya gimana? Walau demikian, gitu ya, rupanya dia masih takut kepada Allah, gitu ya. Demi Allah, tak ada seorang pun yang lebih berhak untuk bertakwa kepada Allah dari orang lain, gitu ya. Semua hamba sama berhak ya untuk mendapatkan kemuliaan ketakwaan itu, ya. Gitu ya. Kemudian wanita itu kemudian meninggalkan urusan dunia, ya. Wanita cantik tadi kemudian meninggalkan urusan dunia, menyingkirkan perbuatan-perbuatan buruknya, gitu ya, serta mulai beribadah mendekatkan diri kepada Allah. Ya, akan tetapi si wanita ini masih menyimpan apa? Rasa cinta. Ya, perasaan cinta dan rindu kepada sang pemuda tadi. Ya. Maka karena dia, bahasanya dia sudah mulai mulai tahanuj kepada Allah, mulai terus beribadah kepada Allah, maka tetap masih menyimpan cinta. Maka tubuhnya mulai kurus, tubuh wanita itu mulai kurus, ya. Mulai kurus dan kurus karena kenapa? Karena menahan kerinduannya kepada pemuda tadi. Sampai akhirnya apa? Sakit. Sampai akhirnya dia meninggal dunia karenanya. Nah gitu ya. Dan ketika pemuda itu tahu bahwa wanita itu telah meninggal, maka pemuda itu seringkali berziarah ke kuburnya. Kemudian dia menangis dan mendoakannya. Gitu ya. Pemuda itu sering apa? Berziarah ke kuburnya dan sering menangis dan mendoakannya. Maka suatu waktu ketika dia sedang ziarah ke kuburnya, kemudian dia berdoa dan menangis sampai dia tertidur di atas kuburannya. Nah, ketika tertidur itulah kemudian dia bermimpi. Bermimpi berjumpa dengan wanita dengan penampilannya yang sangat baik. Jadi bertemu dengan wanita cantik itu dengan penampilannya sangat anggun, cantik. Gitu. Bahkan dalam mimpi itu, laki-laki itu, pemuda itu sempat bertanya, ya, kaifa haluk, gitu. Bagaimana keadaanmu? Dan apa yang kau dapatkan setelah meninggal, gitu ya. Maka wanita itu menjawab, sebaik-baik cinta, wahai orang yang bertanya, adalah cintamu. Sebuah cinta yang dapat mengiring menuju kepada kebaikan. Gitu ya. Cinta yang bisa menghantarkan kepada Kebaikan. Maka pemuda itu pun bertanya, jika demikian kemanakah kau menuju? Gitu ya. Maka wanita itu menjawab, aku sekarang menuju pada kenikmatan dan kehidupan yang tak berakhir. Di surga kekekalan yang dapat kumiliki dan tidak akan pernah rusak. Maka pemuda itu pun berkata kepada wanita itu, aku harap
kau selalu ingat padaku di sana. Sebab aku di sini juga tidak bisa melupakanmu. Maka wanita itu menjawab, Wallahi, demi Allah, ana la tansailak. Aku tidak akan pernah la tansai melupakanmu, ya. Dan aku meminta kepada Tuhanku dan juga Tuhanmu yaitu Allah agar kita nanti bisa dikumpulkan. Maka bantulah aku dalam hal ini dengan kesungguhanmu dalam beribadah. Maka si pemuda tadi bertanya, kapan aku bisa melihatmu? Gitu ya. Maka wanita itu menjawab, tak lama lagi kau akan datang melihat kami. Maka setelah itu waktu berlalu, 7 hari setelah mimpi itu, maka si pemuda ini akhirnya ditetapkan oleh Allah ajalnya, kemudian menuju kepada Allah meninggal dunia, dan mereka akhirnya berjanji bertemu dengannya di surganya Allah, dan akhirnya mereka bisa bertemu dengan janji mereka untuk bertemu di surga. Gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana atau pripun panjenengan dengar riwayat ini, kisah ini? Terharu, Ustaz. Apa makna yang dapat kita ambil? Makna pertama, ternyata cinta yang membawa keberuntungan itu kalau menghantarkan kepada kebaikan. Ya. Ya, berarti kebersamaan di dalam kebaikan, kan itu ya. Yang kedua, ternyata kita boleh berjanji bertemu di surga. Dari kisah ini. Ya, makanya ayo kita bertemu, nanti kita bertetangga di surganya Allah gitu loh ya. Amin. Ya. Nanti nggak apa-apa kan Ustadz rumahnya besar, kalian rumahnya kecil nggak apa-apa kan? Apa? Ya, Ustadz cuma serius. Nah, kalau di surga itu rumahnya besar-besar semua, ya nggak ada yang kecil. Ya. Jadi kita boleh berjanji nanti kita nanti satu RT. Amin. Surganya, begitu kan? Sehingga kita masih. Jadi satu ini pernah ngaji dan bertanya, kalau kebiasaan kita di dunia ini nanti ternyata di surga itu akan menjadi kebiasaan juga. Contoh-contoh nih sekarang. Kalau sekarang kalian kebiasaannya ngaji sama Ustadz. Ustadz kebiasaannya ngajar kalian gitu ya. Oke. Nah nanti di surga kita ada taklim nih. Cuma taklimnya di surga. Sekarang kan taklimnya di Skype. Oke. Gitu kan? Nah gitu ya. Baik ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dari kisah tadi kita bisa mengambil pelajaran, inspirasi dan motivasi terbaiknya gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, akhirnya kita masuk ke bab berikutnya. Sudah ya? Sudah ya kisahnya sudah ya? Sinetronnya sudah ya? Ustaz. Ya. Nah, gitu ya. Ini yang hadir ada berapa ya? Yang jawab cuma ada 2. Kebanyakan timut, Ustaz. Oh ya. Baik, nggak apa-apa. Mudah-mudahan nanti yang dimut kalau belum sempat nyimak sekarang, karena aktivitas bisa nanti bisa murojaah menyimak ulang ya. Ya biar tidak ketinggalan sinetronnya. Biasanya kalau mama itu kalau udah sinetron nggak pingin ketinggalan. Itu dia menunggu waktu penayangannya kan itu kan. Sampai dia bela-belain nggak ngapa-ngapain karena menunggu itu kan. Ya. Sinetron. Baik. Nah, berikutnya hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, kita masuk. Jadi kita akan masuk surga. Orang mendapat keberuntungan tadi, Allah mewariskan surga. Gimana orang yang beruntung itu mereka yang pertama qad aflahal mu'minun, kemudian qad aflahal man aslama. Di mana beriman dan berislam dan iman ini akan melahirkan derajat ketakwaan. Bahwa innalil muttaqina, ya sungguhnya untuk orang beriman itu gimana? Mereka akan mendapatkan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden.
mendapatkan surga yang di dalamnya Allah berikan kenikmatan yang Sempurna. nah gitu ya. Ya. Cuma begini, kalau sudah begitu, kalau orang itu kalau mau masuk surga maka dia kan harus buka pintunya kan? Kalau mau masuk rumah. Ya. Maka tadi kan dijelaskan ya, yang pintu-pintunya terbuka. Nah, surat apa tadi? Ada yang masih ingat ya? Yang tadi ada bahwa orang bertakwa itu akan mendapatkan tempat kembali yang baik, yaitu surga Aden, yang pintu-pintunya Terbuka. Surat apa tadi? Surat Ad-Duhur. Surat ayat 50. Surat Shad. Surat Shad. Ayat 49 sampai 54 tadi loh. Kan tadi dijelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna lil muttaqina la husna ma'ab. Dan sesungguhnya bagi orang bertakwa benar-benar disediakan tempat kembali yang baik. Jannati adan mufattahatan lahumul abwab. Ini apa segera adan yang pintu-pintu terbuka bagi mereka. Yang pintu-pintunya apa? Terbuka. Nah, gitu. Terus apakah pintu surga itu terbuka dengan sendirinya? Tidak. Kira-kira pintu-pintu surga itu terbuka dengan sendirinya apa tidak? Tidak. Ya. Kalau contoh misalnya kalau kita punya rumah, kita berpergian, nggak ada orang di rumah, maka rumahnya diapain? Pintu rumahnya diapain? Ditutup, dikunci. Tutup, dikunci, gitu ya. Nah, itu ya. Kemudian kita sudah selesai urusan, kemudian safar kita sudah selesai, kita pulang. Maka kalau untuk masuk berarti Buka lagi. Iya, kita harus apa? Membuka kunci pintu. Membuka kunci. Membuka pintu dengan kunci. Membuka pintu dengan kunci. Ya, gitu ya. Berarti kan kuncinya untuk bisa masuk pakai Kunci. Kuncinya masuk ke rumah pakai kunci, nah gitulah gitu. Nah, sekarang begitu juga kita. Ternyata kita itu nanti oleh Allah ketika akan diwarisi surga Firdaus, maka Allah akan memberikan kunci. Nah, bagaimana caranya agar kita mendapatkan kunci? Ada caranya. Karena mereka yang nggak mendapatkan kunci nggak bisa Masuk. masuk. Apakah bisa dia masuk ke rumah tanpa punya kunci? Ketika rumah itu terkunci? Tidak. Bisa lewat genteng. Waduh. Tapi kan di surga gentengnya kan tinggi, nggak bisa masuk. Nanti ada pengawal di sana. Hai, ngapain lo naik genteng gitu, digituin. Masa kalian bilang, oh maaf kunci saya hilang gitu. Mohon maaf, sang penjaga surga, apakah engkau punya kunci cadangan gitu. Emangnya di hotel. Kalau di hotel kita bisa gitu ya, kalau kuncinya kita hilang atau kunci kita nggak bisa, kita bisa ke ini room service-nya, kita bisa nelpon gitu ya. Mohon maaf ini roomnya nggak bisa dibuka misalnya gitu. Kalau surga tidak gitu ya. Baik, ini waktunya sudah habis ya Mbak Erna ya. Belum. Ya sudah, kalau gitu sedikit aja kita singgung, nanti kita pertegas pada pertemuan berikutnya. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, kalau sering kita membaca riwayat dalam sebuah hadis sahih, ya dalam hadis riwayat Bukhari gitu ya, di mana hadis itu dari Al-Wahhab bin Munabbih ya, ketika ditanya bukankah miftahul jannah itu la ilaha illallah gitu ya. Bukankah kunci surga itu adalah la ilaha illallah? Kemudian Wahhab bin Munabbih menjawab memang benar gitu ya. Memang benar. Ya, tetapi ada tapinya. Tentunya setiap kunci pasti ada giginya, ada geriginya. Betul nggak? Betul. Kan kuncinya macam-macam. Kan rumah di surga banyak sekali. Berarti kalau kuncinya kira-kira banyak apa sedikit? Banyak sekali. Banyak. Nah, setiap kunci itu geriginya
Berbeda. Beda. Maka kunci rumah blok A tidak bisa untuk masuk ke pintu rumah blok Blok B. B. Karena geriginya Beda. beda. Ya. Maka jika kita datang dengan bawa kunci dengan gerigi yang cocok, maka pintu bisa terbuka. Gitu ya. Namun sebaliknya ketika kita datang bawa pintu yang geriginya tidak cocok, ya pintu tidak bisa terbuka untukmu. Gitu ya. Maka dari sinilah kemudian Allah itu menegaskan bahwa Allah menjadikan setiap tuntutan itu ada kuncinya untuk membuka. Allah menjadikan setiap perkara itu ada kunci untuk bisa membukanya. Kunci-kunci apa saja? Nah, ya. Jangan penasaran nggak ini? Penasaran. Saran. Ya, udah. Jangan lupa datang di kajian berikutnya. Insya Allah di hari Sabtu pagi di pekan depan. Semoga Allah memberikan kita sehat, iman, Islam dan juga masih memberikan usia yang baik. Gitu ya. Amin. Sampai Amin. nanti kita bahas tentang kunci Surga. Kunci surga. ya. Allah Ta'ala alam. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri kajian kita di pagi ini dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Wa atubu ilaik. minkum fastabiqul khairat bila sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Semoga Ustaz sehat walafiat selalu nggih. Amin matur suwun sedaya. Panjenengan nggih demikian sedaya. Amin. Amin. Amin ya Rabbal